tolong bawakan kita dalam doa. Sampai jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, Miss akan mengecek kehadiran kalian. Diharapkan untuk mendengarkan nama kalian ya. Alfa Prasetya dia, Andianisya, Angelina Bolo, Boy Ismanzai, Desman Samasi, Desa Putra Baruku, Genius Desa Juwesia, Hadi Putra Setia, Christian Gunawan Gulo, Marlina Mendoza. Kita masuk pada materi. Nah, sebelum kita masuk pada materi baru, ada materi baru, Miss akan bertanya atau menanyakan apa materi tentang minggu lalu. Apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Tentang membiasakan sesuatu kan? Ya. Nah, selanjutnya hari ini kita masuk pada materi baru yaitu once upon a time atau disebut dengan dahulu kala. Oke, di materi ini once upon a time ini merupakan suatu cerita yang terjadi di masa lampau. Jadi biasanya once upon a time ini digunakan pada cerita-cerita yang terjadi di masa lampau, sehingga cerita ini digunakan dengan teks naratif yang berupa non-fiksi. Jadi cerita non-fiksi ini seperti dongeng, mitos, cerita rakyat, cerita binatang, dan lain sebagainya. Nah, pada materi hari ini kita lebih fokus membahas tentang naratif teks, di mana Miss tadi sudah menjelaskan bahwa naratif teks itu merupakan sebuah cerita di masa lampau. Nah, maka naratif teks di sini memberitahukan kita bahwasanya cerita ini bermula dengan mengenai kronologi, ya, yang berupa tentang kronologi dan kesinambungan pada yang cerita kita bahas atau yang kita pelajari. Baik, sebelum kita mempelajari tentang cerita di masa lampau, maka kita akan mengetahui apa saja keuntungan atau keuntungan untuk mempelajari naratif teks. Yaitu kita dapat melihat di slide in focus dan ada saja sebagai informasi tadi kan. Yang pertama tentang di sini future of narrative. Nah, di feature of narrative text ini terbagi atas 5 bagian kan? Yes. Yang 5 bagian ini ada tentang
berbagai macam sesuatu. Itu salah satunya untuk menghibur kan. Ya, jadi untuk menghibur dan harus kita ketahui bahwa di dalam cerita tersebut terdapat beberapa kata benda seperti kata kurcaci, kereta, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu usually there are stories that many people already know before in society. Examples such as the rabbit and the turtle, maling kundang, and so on. Nah, keuntungan yang ini yaitu biasanya cerita ini merupakan suatu adanya orang-orang yang siap untuk mengetahui perkembangan dalam masyarakat. Jadi seperti pada kelinci, penyu, dan maling kundang, di mana salah satu cerita tersebut kita bisa dapat melihat atau menggambarkan bagaimana situasi atau perkembangan yang ada di masyarakat. Berikutnya yaitu tentang elemen. Nah, elements of narrative text. Story consists of setting the time, place, then of the story, character, atmosphere, conflict, and resolution. Nah, di bagian ini keuntungannya dia membahas sebuah elemen dari sebuah cerita, yang dimana elemen ini disebut dengan sebuah narrative text yang terdiri dari atas aturan, waktu, tempat, sifat, situasi, masalah, dan resolusi. Nah, jadi dengan kita membaca atau mempelajari narrative text ini, tanpa kita sadari, kita sudah dapat melihat gambaran atau suatu sifat seseorang atau masalah sederhana beberapa kompleks seksual, ya, kompleks seksual. Nah, seksual ini maksudnya suatu lanjutan dari sebuah cerita. Dan misalkan dalam film kan, jadi ada cerita. Nah, selanjutnya di slide berikutnya yaitu mengenai generic structure of narrative text atau narrative text structure. Nah, di sini ada 3 generic structure-nya. Itu yang pertama, kalian bisa melihat di slide yang dibagikan atau di sini juga. Itu yang pertama tentang orientation dan complication and resolution. Yang dimana kita akan membahas satu persatu, yaitu orientation. Nah, pada narrative text ini ada beberapa struktur tentang orientation. Jadi orientation ini merupakan suatu awalan dalam sebuah cerita atau bisa dikatakan dia sebagai permulaan dalam memulai cerita. Dan yang kedua yaitu tentang complication, yang dimana complication ini merupakan sebuah puncak pada cerita, yang dimana complication-nya yaitu dapat kita lihat bagaimana konflik atau masalah-masalah dalam sebuah cerita yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu resolution. Nah, ini sebuah akhir dari cerita. Apakah misalkan cerita itu berakhir dengan bahagia, buruk, atau mempunyai masalah? Oke, selanjutnya pada slide berikutnya yaitu purpose of narrative text. Nah, di sini narrative text aims to entertain and interest readers. Narrative text presents a story or even that has a problem. Nah, di sini dia memiliki tujuan narrative text, ya. Jadi tujuannya itu untuk menampilkan atau memperkenalkan minat pada pembaca. Jadi narrative text ini hadir untuk memberikan penghiburan bagi pembaca dalam menyajikan suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian di slide berikutnya yaitu mengenai karakteristik of narrative text. Oke. Nah, di sini karakteristik of narrative text. Focus on one character or actor and are usually individual, so they usually ask pronouns such as I, we, she, and we. Often as the past tense, either simple past tense, past continuous, or other forms of past tense. Some
sometimes using dialogue to invite the reader's imagination so that the story seems clearer and more real, using convention to make the story look. Nah, di sini ada ciri-ciri dari naratif teks. Nah, ciri-ciri dari naratif teks ini yaitu yang pertama mengenai fokus pada suatu sifat pemeran utama yang biasanya di peran utama itu peran individu atau pribadi. Dan yang kedua tentang sering menggunakan past tense seperti simple past tense, past continuous atau bentuk lampau lainnya. Kemudian kadang-kadang menggunakan dialog untuk mengundang pembaca berimajinasi pada cerita untuk dijadikan di kehidupan nyata. Nah, kemudian itu menggunakan kata penghubung. Nah, untuk menggunakan kata penghubung, cerita itu untuk diadakan lebih menarik lagi bagi pembaca. Kemudian example of the Enon. Miss telah menyediakan contoh teks naratif. Nah, yang contoh teks naratif ini yaitu saya ambil contoh dari Cinderella, ya, Cinderella. Jadi di sini Miss ingin menguji kalian bagaimana pemahaman kalian tentang yang namanya teks ini. Nah, bagikan slide tentang contoh dari cerita Cinderella. Nah, ini akan memberikan tugas. Nah, kalian sudah mendengarkan tadi dan apa yang dijelaskan kan. Nah, jadi Miss akan memberikan sebuah pertanyaan ataupun tugas ya. Nah, ini tentang Cinderella. Nah, otomatis Miss tentang pembahasan Miss jelas itu tentang Cinderella. Nah, jadi kalian tentukan mana di cerita tersebut struktur Orientasi, conflict, and resolution. baik yang pertama kalian baca terlebih dahulu cerita yang dibagikan di slide itu ya. Nah, kemudian kalian tentukan ketiga struktur dari naratif teks ya. Ketika kalian sudah menemukannya, maka kita akan membahas sama-sama. Dan jika ada yang kurang kalian pahami ataupun kurang kalian mengerti, bisa kalian bertanya. Okay. Dengan pertanyaannya, Non è lo cotto che lo sei. masih kurang paham
orientation. 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 Orientation, complication, dan resolution. Resolution. Yang dimana resolution ini Orientation. Orientation. Ew. Nah, dimana orientation ini tadi kan merupakan suatu awalan dalam sebuah cerita atau bisa dibacakan sebagai permulaan dalam mulai cerita. Dan yang kedua complication, yang dimana complication itu merupakan sebuah puncak pada cerita, dimana komplikasinya ini terjadi konflik atau suatu masalah dalam sebuah cerita. Dan yang kemudian resolution. Resolution. Resolution ini itu merupakan sebuah akhir dari cerita, entah berakhir baik, bahagia atau baik masalah dan lain sebagainya. Nah, dan kemudian jadi di slide yang dibagikan itu coba kalian buka-buka. Coba kalian lihat. kalian perhatikan. Nah, Tinggi sih apa nih? nah di slide yang dibagikan kan ada tentang cerita dari Cinderella. Nah, di sini kalian pas dulu ya, kalian baca, kalian pahami dan kalian simak. Nah, nanti kita jelaskan di mana terdapat orientation, communication dan resolution. Resolution. Jadi bisa coba coret, tentu gimana Jangan foto dong. kisah hidup Hah? jadi Mahimul hujan ya dong. putri ataupun kakak tirinya sudah yang namanya Cinderella. Jadi mereka memperlakukan Cinderella itu Tapi may foto dong, usap ko. Cinderella bisa melakukan pekerjaan yang paling sulit seperti menggosok lantai, membersihkan panci, wajan, dan menyiapkan makanan untuk keluarga dan lain sebagainya. Dan kemudian di suatu hari sebuah masalah yang diadakan oleh keluarga kerajaan untuk menemukan pasangan pangeran. Jadi Cinderella itu pergi ke pesta dansa, tetapi ibu tiri meminta untuk tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan rumah. Nah, kemudian Cinderella menangis, lalu ibu peri pergi dari samping dia kan di cerita tersebut ada yang namanya peri, namanya saja kan Bobby. Nah, kata ibu peri, mengapa kamu menangis Cinderella? Tanya ibu peri. Jadi dengan terharunya Cinderella itu menceritakan kepada ibu peri. Jadi karena demikian Cinderella itu menceritakan sesuatu. Dia dan ibu tiri dan saudara tirinya itu tidak mengizinkannya untuk datang ke pesta dansa. Nah, jadi di situ yang menjadi Orientation. Orientation, communication, dan resolution itu di paragraf Pertama. di once upon a time. Nah, orientation itu di once upon a time sampai and so on. Dan communication-nya itu di paragraf kedua. One day kan? Iya. Monday. Dan yang tadi Kan itu. Di mana yang mana? resolution-nya itu Resolution. finally sampai after. Baik, Demikian saja. demikian saja tentang